Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, adik-adikku yang kami cintai, kami banggakan. Kali ini kita membahas tentang isu kontemporer dan teknik analisis isu kontemporer. Asumsinya adik-adik sudah membaca ya, jadi sebenarnya ini momen pendalaman, tapi oke, apapun itu, adik-adik bisa bebas untuk mendalami atau menanyakan apapun ya yang dirasa adik-adik kurang paham. Saya akan memberikan highlight dulu kaitan dengan apa yang menjadi core kita, yaitu isu kontemporer. Pada intinya, isu kontemporer ini adalah, tugas saya ini ya, yang singkat ini adalah memantik sensitivitas adik-adik terkait dengan ini, radar informasi kekinian gitu ya. Nah, ini sensitivitas radarnya ini harus always on gitu ya. Barang ini sebenarnya akan menjadi infrastruktur yang sangat penting untuk kelanjutan adik-adik pembelajaran berikutnya. Ya. Terutama nanti akan sangat terasa pada saat aktualisasi atau menjadi paper terakhir ya, pembelajaran kegiatan latsar. Jadi ini sangat serius ya. Artinya adik-adik harus mantap di sesi ini. Isu kontemporer yang dimaksud ini adalah isu-isu terkini yang didasari oleh data, fakta, informasi yang valid. Jadi kalau bahasa militernya itu A1 gitu kan ya. Berarti udah mantap nih kan, udah pasti kan gitu ya. Dan benar gitu kan. Benernya itu dari mana? Kalau masyarakat ilmiah melihatnya itu dari data ya. Nggak bisa tuh kita ngomong berdasarkan asumsi, berdasarkan rumor gitu ya. Apalagi gibah gitu kan. No gitu kan. Nah, sumber dari isu kontemporer ini adik-adik bisa dapatkan yaitu melalui aktivitas isu scanning. Isu scanning ini bisa bersumber dari banyak hal, bisa dari media, ya, media informasi yang terpercaya, aktual, tajam, terpercaya, bla 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 kan gitu ya. Ada juga yang dari data existing, misalkan dari data rilis data pemerintah, entah itu BPSK, entah itu dokumen-dokumen pemerintahan, dokumen kantor gitu ya. Kemudian juga bisa juga dari informasi ilmiah lainnya ya. Itu yang dimaksud dengan isu scanning ya. Kemudian peserta di sini setelah itu dituntut untuk dapat melek informasi terkini dan aktual ya. Jadi ya memang rajin baca berita ya, rajin dengar informasi gitu ya. Baca-baca jurnal, baca-baca mungkin media website yang terpercaya ya, karena hati-hati juga ini ya, karena kita juga di media informasi digital ini ya berkumpul kan sampah dengan yang mutiaranya gitu. Jadi hoak dengan tidak hoak itu bisa jadi tipis gitu adik-adik ya. Apalagi kan banyak pemelintiran informasi, pemotongan, pemenggalan, atau tidak utuh informasi itu juga bisa jadi ya. Makanya keutuhan informasinya ini memang wajib dikorek gitu kan. Tanpa itu adik-adik jangan bisa langsung mengolah itu. Entah itu ngobrol, entah itu untuk olah data segala macam. Karena memang diakui ya, dosen-dosen perguruan tinggi bilang permasalahan di Indonesia ini adalah validitas data. Ya. Karena memang ada keluhan rilis BPS ya sangat telat gitu kan. Bisa jadi tahun lalu gitu ya. Atau mungkin beberapa tahun yang lalu, tahun yang ini aja atau tahun yang kemarin mungkin belum keluar gitu ya. Ini adik-adik ya yang menjadi kendala-kendala kita. Jadi di sini juga adik-adik dituntut untuk bisa berpikir kritis. Gitu ya. Kritis itu bukan berarti merecoki gitu ya. Tapi dalam arti bisa membedakan mana yang seharusnya ya yang terjadi atau dengan bandingan yang senyatanya. Bahasa ilmiahnya itu Dasein and Dasollen. Masih ingat ya? Dulu waktu kuliah Dasein, sensi ya, apa yang terlihat di depan mata itu Dasein. Berarti itu yang senyatanya ya.
Das sollen itu yang seharusnya, atau bisa juga nanti diarahkan kepada kondisi yang diharapkan, gitu ya. Itu adik-adik kaitan dengan highlight isu kontemporer. Nah, oke ya. Jadi saya pikir cukup ya untuk isu kontemporer. Sekarang yang lumayan berat itu adalah teknik analisis isu kontemporer. Ya. Kalau bisa saya share sedikit ya adik-adik. Ini saya udah boleh share belum? Bisa nih? Bisa nggak adik? Oke, sebentar. Saya share screen ya. Nah, sederhananya seperti ini adik-adik. Bisa terlihatkah? Adik-adik bisa lihat nggak? Masih loading, Pak. Masih loading, Pak. Belum, Pak, belum. Ya, sudah, Pak. Sudah. Sekarang Oke. sudah, Pak. Ya. Nah, ini adik-adik. Hanya 8 tahap saja bagaimana adik bisa menganalisis isu kontemporer ya. Ini saya sebut isu kontemporer itu adalah isu strategis ya. Karena nanti adik-adik juga harus berupaya untuk menapis itu apa? Berarti menyaring ya, memfilter gitu ya. Mereduksi kan begini adik-adik. Isu itu banyak bertebaran ya, scopingnya itu bisa scoping individu ya. Isu aktual adik-adik yang individu apa misalkan? Adik sekarang bertempur dengan apa? Tadi siswa, anak-anak. Oke, siswa. Dengan diri sendiri ini maksud saya. Pertempuranmu dengan diri sendiri apa? Misal ya, independensi keuangan, keluarga, kan gitu ya. Adik-adik, maaf misalkan ingin terbebas dari hutang, misalkan gitu kan ya. Ingin hidup layak, kan gitu ya secara ekonomi, ya kan. Kemudian berkaitan dengan pengisian kapasitas diri, ya karena kemarin sudah disinggung kaitan dengan standar kompetensi teknis, gitu ya, bahwa oh banyak nih kelayakan saya kok masih jauh, gitu kan. Artinya ada keinginan untuk pengembangan diri, kan itu isu-isu individual tuh deh ya. Isu-isu keluarga, ya harmonisan gitu ya. Kemudian juga ketaatan beribadah, keluarga kah gitu ya. Kemudian isu lingkungan, entah itu kebersihan kah, tawuran antar kampung kah gitu ya. Kemudian hubungan dengan orang tua murid kah gitu ya. Hubungan dengan murid, hubungan dengan sesama rekan, kemudian yang regional, nasional. Sekarang ini pandemi COVID-19, mungkin ini jadi isu global juga kan gitu ya. Kemudian tantangan untuk bagaimana menjaga kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan tatap muka misalnya gitu ya. Kan kritiknya kan ini kan degradasi katanya ya, degradasi kualitas antara daring dan luring misalkan gitu ya. Ini kan tantangan-tantangan, inilah isu-isu terkini yang ada yang harus melek gitu kan. Wah, rupanya kok banyak ya gitu kan permasalahan. Namun demikian, permasalahan itu kan juga tidak selalu semua harus dipecahkan oleh dirimu, kan begitu ya. Nah, kita sesuaikan dengan kapasitas individu. Who you are atau who am I? You are a teacher, ya. Actually kandidat gitu ya. Oke. Nah, kalau guru berarti apa? Kaitannya berarti dengan tupoksi ya atau tusi. Artinya melaksanakan tugas yang baik dan benar ya. Karena tidak selamanya baik itu benar dan benar juga baik. Kita ingin mau dua-duanya. Nah, adik-adik gampangnya, adik-adik sudah saya tanya dulu, adik-adik sudah punya slide pembelajarannya belum? Materi tentang isu kontemporer ini? Atau di LMS barangkali sudah ada kan ya? Bisa download kan? Betul Kalau nggak? di MOOC ada sih, Pak, yang bentuknya Ada ya? PowerPoint. Iya. Oke. Artinya adik-adik berkesempatan untuk belajar ya? Betul kan? Nah,
Boleh jujur, adik-adik? Ada yang belum baca? Adakah yang belum baca slide-nya atau belum baca materinya? Sehingga kesulitan untuk mencerna pendalaman. Boleh? Nggak apa-apa, ini bebas saja adik-adik. Ya. Artinya saya harus tahu kedalaman adik-adik. Ya. Jangan sampai nanti saya bicara di tingkat advance gitu kan, tahu-tahunya ini kok elementary gitu kan. Nggak masalah. Ya. Kalau guru itu kan wajib benar, boleh salah. Sorry, wajib jujur, tidak boleh, boleh salah gitu ya, benar nggak? Boleh salah, tidak boleh bohong. Ya, betul, Pak. Ya, itu kan? Nah, ini kalau tidak baca berarti kategorinya salah. Tapi kalau ngomong jujur berarti benar, tidak bohong. Oke? Oke, kalau tidak menjawab juga tidak apa-apa. Ya. Oke, adik-adik di bisnis itu kelihatan nggak adik-adik? Bisnis plan? Bisnis proses? Kelihatan, Pak. Iya, Pak, Pertama, kelihatan, Pak. Kelihatan. bisa. Pertama kita bisa men-scanning isu dulu ya. Iya, Contoh Pak. adik-adik, dari sekian isu banyak hal ya, entah itu mungkin narkoba kah, entah itu proksi kah, entah itu radikalisme kah, terorisme kah gitu ya. Itu yang dianggap secara nasional ya di modul ini. Namun juga banyak isu juga terkait dengan pendidikan, tentang kesehatan ya. Nah, berarti adik kan fokusnya mungkin dalam sisi pendidikan ya. Iya, Khusus Pak. sound guru kan begitu Iya, ya. betul. Betul. Oke. Mungkin adik-adik bisa lagi bertajam lagi scanning isunya ini. Daripada saya mikir-mikir yang berat-berat, yang bukan kapasitas juga tidak ada penanganan, mendingan sekarang yang langsung real dengan apa yang menjadi urusan tupoksi saya, kan begitu ya. Masuklah nanti ke scanning isu nomor 1 ya. Nah, oke, dari sekian isu itu ya, kan tadi ada isu pendidikan itu kan banyak juga ya. Iya, Isu Pak. pendidikan itu ada yang misalkan tadi edukasi apa terkait dengan daring, terkait dengan mungkin media, terkait Media. dengan metode, terkait Iya, dengan teknik, ya kan, pendekatan. terkait dengan apapun lah ya problematikanya itu. Nah itu adik-adik bisa tapis ya, bisa saring dengan metode-metode bisa tadi APKL itu singkatan ya, aktual, problematik, kelayakan, dan kehalayakan. Atau kita balik, kehalayakan, H-nya itu hak ya, halayakan, L-nya itu layak atau kelayakan. Ya. Artinya, isu scanning ini diharapkan bisa mengangkat satu saja isu strategis di nomor 2 ya. Di nomor 2 itu menjadi satu ini adik-adik ya. Nah, jadi dari sekian banyak nih, jadi ini issues ya. Kalau mungkin ini bahasa Inggris itu kan jamak ya ini ya. Ini yang benar issues gitu ya. Issues scanning ya. Nah, kemudian jadi satulah core issue. Satu core issue itu adik-adik barulah analisis gap-nya. Das sein, das sollen. Maksudnya, adakah ketimpangan antara seharusnya dengan senyatanya? Gitu ya. Oke. Barulah nanti adik-adik masuk ke gap berikutnya, ke teknik berikutnya, yaitu mentapis dengan teknik APKL. Ya. APKL itu bisa juga adik-adik kuantifikasi dengan scoring. Ya. Contoh dengan skala Likert. Masih ingat skala Likert? Skala Likert itu 1 sampai 5 ya. Yang nomor 3 itu cukup misalkan kategorinya itu ya. Yang nomor 2 kurang ya. Nomor 1 berarti kurang sekali.
Jadi kan skala Likert itu dari mulai kurang sekali, kurang, cukup, baik, baik sekali. Ya. Ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pembobotannya. Oke, nanti saya kasih contoh ya. Kalau ada yang masih bingung. Nah, di APKL, kemudian kita lanjutkan dengan teknik kita cari tuh penyebabnya. Adik-adik ya. Kan kita menemukan sebuah core issue gitu ya, terpilih. Kemudian kita cari tuh penyebabnya. Jadi adik-adik berpikir kritis. Dimaksud adalah kita itu harus mampu menggali faktor penyebab. Contoh, misalkan sekarang, anggaplah pembelajaran daring ini belum efektif. Coba dibuka ininya semua, apa tuh suaranya, mute-nya. Ini kan sekarang nih, mungkin adik-adik merasakan kurang puas masyarakat ya, kaitan dengan kualitas pembelajaran. Iya, Pak. Betul? Iya, Pak. Nah, kira-kira kalau boleh saya tanya, adik-adik silahkan bisa bersuara bebas. Penyebabnya apa kira-kira adik-adik? Jadi adik-adik tolong ingat ya, adik-adik tolong bedakan sebab dan akibat. Bisa? Yang saya maksud tadi, katakanlah kualitas pembelajaran daring belum optimal. Tadi kan itu yang saya angkat ya? Iya, Pak. Itu kita jadikan akibat. Betul? Betul. Tapi kita kadang-kadang tidak memperhatikan atau menggali faktor penyebab. Kan itu yang sering terjadi ya. Tiba-tiba akibat gitu kan. Kalau akibat ini tidak kita treatment, tidak kita obati, tidak kita tanggulangi, tentunya akan menyebabkan akibat yang lebih besar atau nanti fenomena gunung es. Ya, atau mungkin menyebabkan dampak turunan lainnya, paralel lainnya atau efek domino lainnya gitu ya. Ya kan? Nah, tadi misalkan boleh ada bersuara, kira-kira penyebab daring belum optimal ini apa kira-kira? Motor finansial dari tiap ekonomi peserta didik. Boleh. Kotanya? Itu adik-adik berarti Fani dari sisi perspektif finansial, keuangan. Yang lain? Dari perspektif sinyal, Pak. Kelancaran pembelajaran. Apa tuh? Dari faktor apa? Internet sinyal, Pak. Kota. Berarti infrastruktur digital ya. Iya, Pak. Oke, apalagi Jakarta loh ya. Kamu jangan bandingkan dengan daerah lain loh ya. Jakarta harusnya sinyal nggak bermasalah. Oke. Nyatanya juga nggak seperti itu, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti tetap ya. Kalau Jakarta masih begini, apalagi daerah lain gitu ya. Oke, next. Yang lain apalagi? Ayo. Peran orang tua. Lingkungan keluarga berarti. Peran orang tua. Peran orang tua, dukungan keluarga ya, dukungan wali murid berarti kan gitu ya. Apalagi? Izin menjawab, Pak. Yuk, silakan, bebas, nggak perlu izin. Distraksi. Biasanya kan, Pak, distraksi. Jadi apa ada tuh contohnya? gangguan. Misalkan nih, siswa kalau di sekolah kan fokus ya, Pak, karena ada guru yang mengarahkan. Kalau di rumah karena jamnya lumayan fleksibel, jadi biasanya karena megang HP tuh kan Pak, PJJ, larinya malah ke game seperti itu. Berarti dukungan ini ya, faktor perilaku ya. Iya, Pak. Dukungan perilaku nih ya. Perilakunya belum mendukung pendidikan tadi ya. Ini kan budaya baru ya. Jadi misalkan shock culture gitu ya, atau culture shock tuh, kegagalan budaya kan begitu ya. Itu juga jadi faktor. Tadi sinyal, sarana, itu kan dari eksternal tuh, dari internal ada apa kira-kira? Yo, ada tadi lebih banyak eksternal loh, nyalahin orang lain loh. Dari faktor gurunya sendiri, Pak. Apa? Dari faktor gurunya sendiri, kadang-kala ada yang, maaf ya Pak, yang kalau yang udah tua-tua gitu gaptek, nggak bisa pakai Google Classroom, atau hanya pakai WA, hanya share-share materi, tulis tangan begitu Pak. Kadang anak juga
bingung Ya. penjelasannya mungkin kurang maksimal, kurang menarik, tidak ada PowerPoint, mungkin seperti itu Pak, dari faktor Oke. gurunya juga, jadi tidak dari anak saja gitu menurut saya Ya. Pak. Oke, berarti kapasitas guru ya. Kapasitas tadi digital ya. Ya. Apalagi Media, saya Pak. kasih clue. Media. Apalagi silakan Rizky. Media, mungkin Pak. Media. Penggunaan medianya. Media. Gurunya berarti kurang kreatif pakai media ya. Betul sekali. Faktor kreativitas tuh ya. Media, apalagi? Termasuk juga izin menjawab, Pak. Termasuk juga kebingungan guru, misalnya banyaknya aplikasi, Pak. Misalnya yang pertama menggunakan aplikasi Google Classroom, tapi diganti lagi menggunakan aplikasi misalnya yang sekarang ada aplikasi platform belajar mengajar itu. Kemudian ada lagi Moodlenesia dan lain sebagainya itu yang tadi saya menyambungkan omongannya Bu Jafita sepertinya ya, guru-guru yang senior itu banyak yang kebingungan Pak dengan menggunakan daring ini. Betul. Nah, itulah ya faktor-faktor penyebabnya kan ya. Nanti mungkin bisa dari tekniknya, ya variasinya, kemudian juga medianya, ya kan, dukungan dari infrastruktur digitalnya, ya banyak hal lah ya. Itu tantangan kan, ya. Nah, kira-kira kalau dari global itu kan dari skup lokal ya, atau internal. Ada deh kira-kira kalau isu-isu global apa yang berpengaruh kepada tingkat pendidikan atau kegiatan belajar mengajar ini? Adakah pengaruh perang Rusia misalkan gitu kan? Ya, nggak nyampe kan? Yang jelas isu global ini pasti pandemi. Ya. Pandemi. Oke, kemudian juga faktor ekonomi. Kan, ya. Pandemi ini pasti ini koin sebelahnya itu pasti ekonomi, kesehatan ekonomi ya. Jadi sekarang ibaratnya ini kan kalau pemerintah ini gas rem gitu ya. Gas ekonomi, rem kesehatan gitu ya. Rem kesehatan, gas ekonomi ya itu ya. Jadi adik-adik faktanya ya isu kontemporer ini ya bisa membuka cakrawala kita bahwa you are not alone ya. Dan semua masalah itu nyaris tidak bisa berdiri sendiri ya. Contoh, adik-adik memang fokus di pendidikan. Tapi kan juga kita harus juga memperhatikan faktor-faktor lain. Adik-adik pilih pinter, pilih sehat, hidup. Kan taruhannya nyawa nih, sekarang kan gitu ya. Ya kan? Tapi juga ingat ya, kita nggak boleh baper juga gitu kan. Dalam arti rasionalitas ya berpikir kita juga tetap terjaga. Kita nggak boleh emosional gitu kan. Dan kita juga nggak boleh egois gitu kan. Mentang-mentang ada ini sektor pendidikan, maka pendidikanlah yang minta diutamakan gitu kan. Pendidikanlah yang minta naik gaji. Pahlawan pandemi COVID-19 ini guru loh, bukan perawat kan gitu ya. Itu dari perspektif adik-adik kan begitu ya. Tapi dari perspektif yang lain mungkin perawat, guru, bidan gitu ya, atau medik gitu kan, para medis ya. Ini masalah perspektif kan begitu ya. Namun demikian perspektif ini nggak bisa liar. Kita juga ada, makanya kita sebut kekalayakan gitu ya. Kalau lebih banyak publik menilai bahwa itu yang lebih aktual, ya sudah gitu kan. Itulah yang lebih aktual, makanya tadi ada alat tapis adik-adik, tingkat kekalayakan. Kekalayakan itu gini maksudnya, bahwa memang banyak masyarakat yang mengalaminya gitu ya, bahwa itulah yang sangat berpengaruh kepada hajat hidup orang banyak gitu kan, bahwa itulah yang memang menyangkut kepentingan publik gitu. Itu ya, itu salah satu cara kita memfilter bahwa ini bukan sih, kayaknya iya deh gitu kan. Itu kan mungkin buat dirimu gitu kan. Tapi coba tengok kiri kanan gitu kan. Makanya pasang spion kiri kanan, depan belakang itulah gunanya. Depan nggak ada ya. Kemudian kelayakan. Kelayakan itu maksudnya apa? Bahwa isu ini memang nyata gitu ya.
terjadi di masyarakat. Kemudian kompleksitasnya itu memang bisa dipecahkan, ya. Jangan dalam arti isu yang adik-adik pilih itu yang tidak ada pemecahannya gitu kan. Kayak adik misalkan menyoal tentang Rusia Ukraina gitu kan, ya. Itu penyelesaiannya kan bukan di lingkunganmu gitu kan, bukan dalam jangkauan gitu kan, ya. Nah, kemudian problematik tadi APKL, ya, dimaksud problematik ini, isu ini memang memiliki pengaruh, ya, kepada banyak orang, mungkin juga berpengaruh kepada berbagai dimensi kehidupan masyarakat, menimbulkan banyak permasalahan, ya, dan realistis, gitu ya. Itu salah satu katakanlah indikator bagaimana adik-adik untuk mengkategorikan apakah ini isu, gitu ya, yang layak diangkat atau bukan, gitu ya. Nah, adik-adik, tadi di sini saya menyampaikan bisnis proses, ya. Ini kita skip dulu karena nanti Pak adik-adik masih bingung, ya. Kita coba langsung masuk ke konkret aja, ya. Ini ada salah satu karya dari teman-temanmu yang saya apresiasi. Ini teknik analisis, ya, teknik analisis untuk isu strategis yang berawal dari isu kontemporer. Ada bisa lihat? Oke. Bisa, Pak. Nah, ini ya deskripsi isu. Ini mungkin bisa dijadikan inspirasi, ya. Saya nggak akan sebut satu-satu, ya. Cuman ini gelaran, ya. Pertama dari peran gurunya, ada peran medianya, ada peran sarana pendidikan, ada minat baca, ada kapasitas gitu, ya. Nah, dari sekian itu kita tapis adik-adik, ya. Kita filter. Muncullah satu. Oh, rupanya memang peran guru ini yang belum optimal nih, ya, di sini, ya. Itu yang kita sebut dengan core issue. Oke. Nah, dari core issue itu barulah kita gelar adik-adik. Gelar apa yang menjadi faktor penyebab. Faktor penyebab ini banyak perspektif, ya. Mungkin bisa dilihat dari perspektif manapun boleh, ya. Saya mungkin ini hanya memberikan gambaran dari perspektif 6M. Man, money, material, method, machine, market, ya. Dari faktor-faktor itu kita gelar kira-kira penyebab-penyebabnya untuk dicarikan solusinya. Okay. Izin Pak Bambang, maaf mau bertanya ya, terkait ini. Berarti core issue itu adalah sebab dari dalam, ya, insight, ya. Jadi maksudnya kan saya lihat di sini belum optimalnya peran guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Berarti bukan faktor eksternal dong, internal, ya. Bebas. Oh, bisa bebas. Internal ini ataupun kan perspektif, ya. Tadi dari perspektif manusianya, dari perspektif anggarannya, dari perspektif cara tekniknya, dari perspektif ketersediaan sarana, dari perspektif mesin, dari perspektif market, itu dalam arti penerima manfaat, ya. Bukan pasar. Nah, dapatlah satu penyebab utama, gitu, ya. Dari tiap-tiap itu muncullah gagasan pemecahan isu. Oke. Nah, seperti ini adik-adik tadi yang saya maksud itu. Nih, scoring itu, adik-adik. APKL kita scoring, ya, dengan skala Likert 1, 2, 3, 4, 5, gitu, ya. Ingetin saya kalau bablas, ya, waktunya.
Ini bertarung nih dengan waktu nih. Ini ada, jadi APKL ini kita bobotkan adik-adik ya, bobot 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi keterangannya, kalau 1 keterangannya berarti sangat kurang, keterangan 2 kurang, keterangan 3 cukup, keterangan 4 baik, keterangan 5 baik sekali gitu ya. Jadi ibaratnya rata kiri rata kanan lah ya, paling jelek, paling baik, tengah-tengah pasti itu ya yang sedang gitu ya. Dapatlah 1 tuh adik-adik ya, diperingkatkan dapat 1, belum optimalnya ini. Kemudian 1 itu kita angkat lagi tuh adik-adik. Faktor-faktor lain dengan USG ya. Kita tapis lagi tingkat urgensinya, tingkat seriusnya, tingkat growth-nya. Diperingkatkan lagi, dapat lagi. Ya. Oke. Nah, barulah kita gelar ini adik-adik. Seperti ini tuh tadi gelarannya, Dek. Ya. Ini yang tadi yang dimaksud yang ada bilang tadi itu, faktor-faktor penyebab ya. Jadi man, money, material, method, machine, market itu adalah faktor penyebab. Ini kalau boleh dibilang di sini tuh kursornya kelihatan nggak, Dek? Iya, Pak. kelihatan, Pak. Nah, yang kepala ikan ini akibat. Ya. Akibatnya apa? Belum optimalnya bla 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 ini. Penyebabnya ini. Ya. Jadi kita katakanlah gali ya. Gali kira-kira, ini saya skip aja ya. Nah, kita gali dapat barulah kita dapatkan kira-kira solusinya dari setiap faktor penyebab tadi itu. Oke. Nah, tadi saya bilang, jadi setelah dapat solusi, baru adik-adik konkretkan. Konkretkan dengan apa? Dengan kegiatan. Kalau guru, kegiatannya apa saja? Ya. Kegiatan yang dimaksud ini adalah hal-hal yang bisa adik-adik lakukan secara nyata gitu. Contoh guru buat RPP pasti ya, bikin metode, memanfaatkan tadi ya, evaluasi. Kalau adik-adik perhatikan, ada kegiatan, ada tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan ini adalah langkah-langkah teknis untuk mewujudkan kegiatan. Mungkin kalau boleh saya memberi saran seperti prinsip dasar manajemen lah adik-adik ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, terakhir ada evaluasi. Kurang lebih demikian. Nah, saya kembalikan lagi ke yang besar tadi. Intinya adik-adik, kemampuan di isu kontemporer ini tadi, pertama, adik harus punya sensitivitas terkait dengan apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Baik itu global, lokal, regional, maupun juga individual kaitan dengan tusi. Nah, mendaratlah sekarang ke tupoksi adik-adik. Tupoksimu guru gitu ya. Berarti isu scanning ini arahkanlah ke dunia pendidikan. Core issue tentunya adalah isu terpilih. Sebenarnya ini bisa saja kita balik ya, APKL ini di atas, gap ini di bawah nomor 3 ya. Enggak masalah gitu ya. Dalam arti begini adik-adik. Alasan adik-adik apa mengangkat sebuah core issue kan begitu ya. Nah, alasannya itu bisa dengan APKL. Contoh tadi
ada pendidikan, ada kesehatan, ada keagamaan, ada ekonomi. Begitu masuk ke APKL, tentunya yang sangat-sangat bersentuhan dengan dunia adik-adik, tentunya yang pendidikan kan, ya. Berarti core-nya kan udah jelas, pasti ini kaitan dengan pendidikan. Gap bisa diperoleh gitu kan. Artinya apa yang seharusnya, apa yang senyatanya. Makanya adik-adik sering kadang-kadang melihat fenomena kita kan banyak kejanggalan-kejanggalan, nah itulah berarti gap, ya. Misalkan adik-adik lihat pengemis di jalan raya misalkan gitu ya. Betul? Pernah nggak? Pernah. Nah, Harusnya ada pengemis nggak di jalanan? Tidak. Itulah gap, ya. Jakarta misalkan kan pada saat hujan harusnya kan baik-baik saja. Begitu ada banjir, itu gap bukan? Gap kan? Ya, Iya, ya betul, Pak. Pak. Yang seperti itu gap yang dimaksud itu, ya. Artinya kita bisa bedakan. Jadi ya ibaratnya yang janggal-janggal itu berarti gap kan, ya. Cuman kadang-kadang kita nggak bisa mendefinisikan apa yang seharusnya, ya. Tiba-tiba intuisi kita bilang bahwa ini kok janggal nih. Nah, itulah gap, ya. Gampangnya seperti itu gitu kan. Nah, kemampuan untuk menangkap gap secara akademis kita bandingkan ya dengan antara data dengan regulasi begitu ya. Contoh nih adik-adik. Adakah standar pendidikan di Jakarta misalkan kan ya, nilai matematika harus berapa misalkan? Ada nggak kayak gitu ya? Misal ya, saya nggak paham nih. Per sekolah biasanya ada, Pak. Ada. Untuk per mata pelajaran KKM-nya beda-beda. Oke. Kalau itu ada, kemudian senyatanya gimana kenyataannya? Realisasinya gimana? Ya. Kalau itu tidak tercapai, itulah gap. Clear? Ya. Seperti itu adik-adik dalam hal mengidentifikasi itu gap apa bukan. Gampang ya? Nah, yang adik harus hati-hati adalah pada saat mentapis gitu ya, bahwa isu ini isu strategis apa bukan gitu ya. Makanya adik-adik bolehlah adik-adik pakai alasan dengan menggunakan alat tapis APKL tadi itu. Bagaimana aktualnya, bagaimana tingkat problematiknya, bagaimana tingkat kelayakannya, bagaimana tingkat kehalayakannya. Kadang-kadang adik-adik bilang ini lebih layak, ini lebih tidak layak, misalkan begitu ya. Cara gampangnya biar adik-adik nggak pusing, scoring aja. Tadi 1 sampai 5 gitu ya. Kan adik-adik gampang ya. Gitu. Misalnya ini, pada saat saya mengajar, ada narasumber ini kalau kapasitasnya kalau dari 1 sampai 10 berapa kan gitu ya. 2, parah sekali kan ya. Kan itu kan tingkat itu pasti ada keterangannya ya. Misalkan 1 sangat buruk misalnya gitu ya. Kalau 10 perfect gitu ya. Anggap seperti itu kan. Itulah scoring yang dimaksud ya. Yang kalau kita itu namanya teknik Likert, ada skala Likert ya. 1 sampai 5 saja sederhana gitu kan. Yang 5 baik sekali, yang 1 berarti kurang. Oke. Sangat tidak baik. Sangat tidak baik, apapun itulah ya. Oke. Nah, dengan APKL dapat ya, barulah adik-adik diagnosis lagi USG ya. Tadi di proses bisnis nih. Nah, setelah APKL, baru kita urai dulu nih faktor penyebab adik-adik. Fishbone. Fishbone itu menganalisis faktor penyebab. Kan gini tadi, pendidikan katakanlah kurang optimal. Penyebabnya ada bilang tadi banyak hal ya, tadi semuanya bersuara tuh. Itu kan bagian dari fishbone ya. Fishbone itu sebab akibat. Yang kita cari adalah penyebabnya. Karena akibatnya udah jelas, akibatnya kan tadi topik kita itu akibat ya. Karena topik kita itu selalu negatif kan ya. Nah, berarti faktor penyebabnya apa? Itulah di fishbone kelihatan nanti itu, faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya kemudian kita USG, kita urai itu ya, adik-adik, enggak maksudnya jangan terjebak juga di
6M tadi itu, man, money, material, method, machine, market gitu kan. Adik-adik boleh pakai perspektif lain sebanyak-banyaknya, nggak masalah ya. Barangkali ada hal-hal yang belum tercover gitu ya. Ambil lagi lah, terserah gitu kan ya. Mau dari sisi anggaran, ya mau dari sisi. Tapi kan itu sebenarnya 6M itu sebenarnya clue-cluenya banyak gitu ya. Artinya dari man saja adik-adik ya, faktor man saja, faktor guru, faktor manusia itu kan banyak ya. Artinya tidak harus satu adik-adik. Adik-adik pun bebas mau belanja penyebab gitu, boleh silahkan, terserah. Mau sampai 100 pun adik-adik listing nggak masalah. Namun setelah itu baru scoring, pemeringkatan masalah yang paling dahsyat gitu ya. Itulah USG adik-adik ya. Tingkat urgensinya, tingkat seriusnya, tingkat growth-nya. Urgen itu berarti ini mendesak sekali. Serius ini berarti memang benar-benar darurat gitu ya. Sangat-sangat gawat gitu ya. Serius banget gitu kan. Kemudian growth-nya itu tingkat pertumbuhannya ini kalau dibiarkan bisa menyebabkan masalah yang lebih besar lagi, fenomena gunung es. Itulah growth ya. Kemudian McNamara. McNamara ini adik-adik 3 hal sebenarnya yang dibahas Namara ya. McNamara inilah analisis kaitan dengan solusinya ya. Namara menawarkan solusi 3 hal. Intinya begini, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah. Atau tingkat efektivitas, efisiensi, dan biaya. Lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Ini kadar problem solving. Apapun yang adik-adik tawarkan sebagai problem solving, haruslah lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Oke. Nah, scoring lagi lah di McNamara dengan skala Likert tadi itu. Dapatlah ya satu rumusan. Rumusan itulah baru terjemahkan dalam bentuk kegiatan. Ngapain konkretnya gitu ya. Contoh adik-adik. Tadi adik-adik angkat misalkan tadi masalah pendidikan ya. Solusinya misalkan tadi setelah itu berarti adik-adik ngangkat nih misalkan kaitan dengan anggaran atau dengan infrastruktur gitu ya. Kira-kira nih adik-adik anggap ya. Anggap misalkan infrastruktur digital ini katakanlah belum optimal di sana ya. Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Kegiatannya ngapain aja coba? Bisa diurai nggak? Bantu saya. Misalkan infrastruktur digital belum. Adik ngapain aja kira-kira? What will you do? Contoh, adik-adik misalkan bersurat kepada kepala sekolah. Misalkan kepala sekolah melakukan rapat koordinasi kaitan dengan infrastruktur digital ya. Adik-adik mendorong ya. Ingat adik-adik kan guru, calon guru, jadi belum pengambil keputusan kan. Artinya mendorong kepala sekolah untuk melakukan konsolidasi misalkan dengan penyedia layanan digital gitu ya. Ya kan? Atau misalkan adik-adik misalkan yang konkret yang bisa kamu lakukan nyata saja gitu kan dalam jangkauanmu. Misalkan ada membuat sebuah fitur, entah itu membuat sebuah gagasan-gagasan kreativitas kaitan dengan metode, dengan teknik, dengan apa, ya itulah manifestasi dari kegiatan dimaksud, ya. Jadi dikonkretkan tuh, kita udah dapat satu solusi besar, ya solusi besarnya itu barulah dikeroyok dengan beragam kegiatan yang konkret dalam jangkauanmu yang memang tupoksimu. Clear? Seperti itulah adik-adik teknik analisis isu kontemporer untuk isu strategis. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo. Berarti nih, Pak Bambang, berarti nanti dari isu scanning sampai dengan tahapan kegiatan itulah yang akan kami implementasikan sesuai dengan tupoksi, sesuai mapel kami nantinya ya? Ulangi.
Dari Berarti isu scanning sampai dengan tahapan kegiatan ini proses-proses yang akan kita implementasikan di mana nanti sesuai dengan mata pelajaran yang kami ampu. Ya, nanti adik-adik akan menghadapi yang namanya aktualisasi, ya, atau menyusun rancangan aktualisasi, gitu ya. Kalau adik-adik mantap di sisi ini, oh no problem, enteng, ya 2 jam selesai aktualisasimu, rancangannya, ya. Yang lama tuh ngetiknya aja. Kenapa? Makanya adik-adik, saya mengajak adik-adik ini berpikir kritis, ya. Cara gampang untuk melakukan problem solving, analisis isu kontemporer adalah buat model, ya. Buat tadi itu alur-alur proses itu ya. Jadi ini dapat ini, ya ada listing dulu, nanti kurangin ini, ya dengan cara ini kurangin ini, nanti dapat ini, nah gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, ada hanya butuh 8 langkah saja selesai. Ya. Oke. Yang harus hati-hati justru resource-nya dulu, sumbernya tadi itu, ya. Sumbernya tadi itu. Makanya APKL itu bisa dijadikan salah satu alasan, faktor alasan. Kenapa Anda pilih ini? Kan gitu ya. Kan gitu ya, Dede ya. Kan sering kali ya penguji itu ngomong begitu gitu kan. Kok jadi penguji ya? Masih jauh nih. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Pak, buat gambaran, Pak. Kalau saya penguji, saya akan nanya begitu. Gampangnya, kan kita ngomongnya harus ilmiah dong, harus intelek ya. Langsung saja gelar APKL. Oh Pak, saya pilih ini ya karena satu tingkat aktualisasinya ini benar-benar terjadi gitu kan ya. Didukung oleh juga tingkat kehangatan pembicaraan publik begitu kan. Oke, dan itu juga menjadi amanat misalkan pimpinan, amanat kelas sekolah gitu ya. Itu yang memang mau dijadikan. Problematik memang ini berpengaruh kepada seluruh dimensi kehidupan atau banyak kompleksitas yang tersentuh gitu ya atau yang berkaitan gitu kan. Berarti itu problematik tinggi kan. Terus tingkat kelayakan tinggi, layak gitu kan. Pertama ini nyata, ini juga kompleksitasnya memang bisa dipecahkan realistis gitu. Kelayakan itu ya dalam arti masuk akal juga lah gitu ya. Kelayakan memang ini hajat hidup orang banyak gitu. Itu salah satu alasan kenapa adik-adik harus cerdas dalam mentapis core isu. Jadi ada isu-isu banyak kan? Banyak banget isu-isu ya. Mau isu regional, isu global, isu nasional, isu terserah deh ya. Kemudian kita kurangin menjadi satu. Satu itu yang disebut dengan core issue atau isu strategis. Core issue atau isu strategis. Dari satu ini adik-adik ya. Satu ini diperoleh dari mana? Dari APKL. Oke, dapat satu. Satu ini baru kita urai ke Fishbone, carikan faktor penyebabnya. Oke. Diurailah kita, mau dari perspektif apapun, mau dari man, money, material, method, machine. Man itu kan dari faktor guru, orang tua wali, ya, kepala sekolah, dari faktor pejabat, ya kan, dari faktor semua stakeholder yang sifatnya manusiawi kan gitu ya. Man, bukan laki-laki ya, man itu human sebenarnya ya. Nah, money itu dalam arti dukungan anggaran, ya. Ada nggak sih anggarannya, pendanaannya seperti apa? Gitu ya, APBD-nya ada nggak, APBN-nya ada nggak, swakkelolanya ada nggak gitu kan, faktor dari individunya punya nggak gitu kan, kayak tadi gadget nggak punya, apakah memang nggak faktor orang nggak punya misalkan, maaf ya gitu, misal money, material, memang sarana pendukungnya kurang, katakanlah signalnya kurang kah gitu ya, internetnya, wifi-nya, bandwidth-nya, laptopnya, material. Kalau mesin, anggaplah memang katakanlah tadi alat-alat digital ya, yang sifatnya mesin ya, banyak tadi ya, kayak Rizky menambahkan. Kemudian money, material, method, mesin, market, faktor penerima manfaatnya, gitu kan. Jangan-jangan ini ya enggak, masyarakatnya memang kurang aware gitu ya, atau mungkin siswa nggak perlu itu. Ya sudah kita analisis gitu ya, faktor penyebabnya lainnya. Katakanlah Fauzia mau menawarkan yang lain, mangga silahkan. Ini kan namanya belanja
Kalau tadi belanja masalah di awal atau belanja isu di awal, kalau ini belanja penyebab. So banyak-banyaknya kita identifikasi, baru kita pemeringkatan dengan USG. Ya, kita kuantifikasi. Tadi kan kualitatif tuh, ya. Kualitatif kita kuantifikasi, scoring bisa dengan skala Likert biar nggak kompleks gitu 1 sampai 5. Nanti kan ada ending, ada nilai, ya kan? Juara 1, itulah terus yang kita bawa, juara 1 itu terus ditempur-tempurkan terus, ya. Sampai kita dapatkan nanti penyebab utama dan kita carikan treatmentnya apa. Treatmentnya itu dengan apa? Kegiatan-kegiatan, ya. Treatment itu kegiatan. Kegiatanmu apa? Kamu guru, tusimu mendukung itu. Itu yang bisa dilakukan dalam jangkauan dan bisa dilaksanakan. Oke, tahapannya apa? Urailah setelah itu. Satu kegiatan, misalkan adik-adik tadi menyiapkan sarana digital. Adik-adik kan butuh persiapan dong, gitu ya. Prepare-nya bagaimana, perencanaannya bagaimana, nanti pelaksanaannya bagaimana. Urailah dalam bentuk tahapan. Tahapan itu dalam arti ini anak-anak kegiatan kan, ya. Oke. Itu adik-adik ya, waktu kita habis karena kita 1 JP plus ya. Nggak apa-apa adik-adik kalau saya menawarkan, nggak masalah adik-adik mau ada konsultasi di luar jam, kalau memang dibutuhkan silahkan ya. Kita sudah tergabung dalam grup WA ya. Kalau yang waktu itu malah minta kelas tambahan ya, nggak masalah, bilang bebas-bebas aja ya. Penting waktunya bisa disepakati saja. Oke. Demikian adik-adik ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Nanti ada penugasan di akhir. Saya share nanti di grup ya. Dan di LMS. Baik, ya, waktu adik-adik sudah selesai, adik-adik mungkin ada kelas tambahan setelah ini ya? Ada, Pak. Oke. Asinkronus maksudnya. Untuk asinkronis, Pak. Oh, ya oke. Berarti ini kita lalu bahasa dong ya? Iya, Pak. Oke. Nggak apa-apa ya. Kalau gitu nggak apa-apa. Sok, kalau ada yang mau ditanyakan, bebas. Kalau adik-adik pusing, berarti benar nih. Ya, kalau nggak pusing, nggak benar. Lagi mikir, Pak. Lagi mikir apa? Kalau saya pribadi, jujur, Pak Bambang, isu scanningnya pasti boleh, sok, silakan. Simulasikan. Secara general, isu-isu yang bertebaran untuk terkait kalau misalnya kita hubungkan dengan keadaan khususnya di DKI gitu ya, khusus di sekolah saya, mungkin permasalahannya klasikal, hampir semua teman-teman di sini merasakan terkait motivasi belajar mereka yang kurang, peminatan mereka terhadap belajar kurang, dan kurang disiplinnya mereka dalam mengumpulkan tugas di saat PJJ ini gitu. Nah, saya yang agak masih bingung itu APKL-nya ini sih belum, gap core issue-nya mungkin pasti merujuk kepada satu isu yang bakal kita angkat yang mana ada kaitannya erat dengan mapel yang kita ajarkan kan Pak gitu. Nah, yang saya masih agak bingung mengambil maksudnya kenapanya ini di APKL-nya gitu loh. Nah, itu yang masih belum relate, jujur saya pribadi ya, masih mencoba menelaah gitu. Ulangi, kenapa di APKL? Iya, kenapa di APKL? Kan karena tadi Bapak bilang secara general Fani paham gitu. Paham ini alasan inilah menjadi core issue itu yang diangkat gitu dari sebanyak isu yang ada gitu, issues scanning yang kita dapatkan, kita kumpulkan gitu ya, kita cabut. Nah, dari proses ini kan APKL itu yang menentukan kan, kenapa itu core issue kita ambil, ya kan? Nah itu, jujur saya pribadi kan, jujur ngajarnya seni musik, ya seni budaya, tapi majornya Fani kan seni musik gitu. Jujur di sekolah itu memang untuk fasilitas ada, tapi ternyata trouble dengan belum di service gitu alat-alat dan kemampuan anak-anak yang jujur di lingkungan sekolah itu sekolah urban, lingkungan masyarakatnya urban sekali untuk Jakarta Utara. Jadi minat belajar mereka kurang gitu. Nah, untuk mapelnya Fani, mereka suka, dan saya sampai berpikir gini, apa karena karakteristik generasi Z ini kan memang anak-anak sekarang itu malas membaca ya Pak. Malas membaca, hanya suka mendengarkan gitu. Nah, saya berpikir ada satu metode yang akan saya coba untuk buat mereka lebih berminat. Jadi tingkat optimalisasi belajar mereka untuk seni musiknya itu bertambah gitu.
Oke, very clear. Saya tangkap ya. Justru alat untuk menjustifikasi why should I choose this one itu APKL, Adek. Adek ini sudah mengurai nih belanja isu kan, ya. Itulah di isu kontemporer. Adek kan sudah tahu clue-nya isu kontemporer itu apa, isu terkini, aktual, tajam, terpercaya, kan gitu ya. Based on data, kan gitu ya. Rilis dari official, gitu kan ya. Entah itu government atau NGO atau apapun deh gitu ya. Kemudian di korannya ada, kemudian itu kan menurutmu, ya kan? Menurutmu, oke? Menurutmu, ini yang harus kita ukur, ya. Alat ukurnya itulah APKL. Bagaimana caranya? Kita coba uji tingkat aktualitasnya, ya. Kita kasih skor 1 sampai 5. Skala Likert itu ya. Oke. Tingkat aktualnya 1 sampai 5. Rupanya ini 5, yang ini yang 5 gitu kan. Yang lain no gitu kan. Oke. Nggak mungkin lah adik-adik menaruh 5 semua kan. Pecah kepalanya ya kalau 5 semua. Oke. Tingkat problematiknya gimana nih? Ya. Bahwa isu ini benar nggak memiliki pengaruh kepada katakanlah dimensi masyarakat yang luas gitu kan. Oke. Problematiknya kita ukur 1 sampai 5. Nah, nanti yang ini kan gitu ya. Boleh nggak beda-beda? Ya terserah, itu mah bebas. Memang ini juga ada subjektivitas, ya. Tapi kita kan meminimalisir subjektivitas dengan objektivitas terukur. Oke. Kemudian APK, kekhalayakannya. Kekhalayakannya gimana? Apakah ini menyangkut hajat hidup orang banyak apa enggak? Ya kita ukur lagi skala 1 sampai 5. Oke? Dapat tuh yang ini, yang 5 gitu ya. Kemudian tingkat kelayakannya gitu ya. Ini layak diangkat apa enggak? Ya. Bener enggak terjadi? Bisa enggak kamu pecahkan? Itu tingkat kelayakan ya. Kita ukur 1 sampai 5 lagi tuh. Pemeringkatan yang ini dapat tuh 1, ya kan? Kalau gitu kita skor tuh semua total kita buat pemeringkatan isu. Oke? Juara satunya itulah core issue atau isu strategis. Gimana Fani? Clear? I see, dapat Pak. Jadi dari beberapa isu scanning yang kita angkat, kita hitung dengan skala Likert poin dapat nanti poin tertinggi berarti itu core issue yang kita angkat. Dengan APKL. Yes, APKL, betul. Itulah alasan kenapa kamu pilih ini. Clear? Ya, clear. Jadi nanti pertanyaan itu bisa adik-adik sanggah dengan APKL. Jadi adik-adik bisa tanyakan ini alasan saya milih ini, gitu. Oke? Itulah cara adik-adik men-scanning isu menjadi core issue. Oke, dapat 1 kan? 1 ini kita gelar, kita urai faktor sebab akibat atau gayanya analisis Hishbon. Oke, akibatnya yang tadi dong, ya, yang isu terpilih tadi itu. Sebabnya yang kita mau tarik ini adik-adik, mau kita gali. Galinya dari apa saja, kan banyak perspektif dong, ya kan? Saya menawarkan 6M, faktor man-nya, gurunya, kapasitasnya, ya kan? Wali muridnya, motivasinya, dukungannya, kepala sekolahnya, dukungan infrastrukturnya, dukungan pimpinan, komitmen kelembagaan, kan begitu ya? Man, money, dukungan anggaran. APBN-nya ada, APBD-nya ada, swakelolanya ada, kemampuan wali muridnya ada, atau kemampuan adik-adik ada nggak? Money, banyak banget kan? Ya, dari sekian banyak mungkin adik-adik bisa ambil saja yang paling. Jadi ya boleh jadi wakilnya 1-1. Ya, maksudnya 6M itu bahwa kamu nggak boleh monotype, kamu nggak boleh kacamata kuda. Rupanya kan banyak faktor dong, ya. Ini nanti hanya menawarkan dari sisi ini ada, dari sisi
materialnya, tadi sarana pendukungnya, apakah metodenya, apakah kaitan dengan tekniknya, apakah kaitan dengan anak apapun lah ya. Material. Man, money, material, method, machine. Tadi sarana digitalnya, komputernya, bandwidth-nya, apapun lah ya. Mesin kita anggaplah mungkin itu sarana mesin ya, sarana elektronik, gitu, mungkin ya arahnya ke sana. Man, money, material, method, machine, market, penerima manfaatnya. Ya. Entah itu dari perspektif guru kah, dari perspektif misalnya penerima manfaat itu misalkan dalam market itu dalam arti misalkan masyarakatnya kurang aware gitu ya, guru-gurunya cenderung misalkan apatis gitu ya, cenderung rendah motivasi ya kan, misalnya seperti itulah ya. Oke. Dari Fishbone tadi itu kita bisa scoring penyebab-penyebab yang sangat dominan, yang sangat berpengaruh dengan cara indikator USG. Oke. Tingkat urgensinya, tingkat kedaruratannya, tingkat keseriusannya, tingkat dampak atau growth-nya. Mana yang sangat urgen, mana yang sangat serius, mana yang sangat bertumbuh berdampak buruk, nah itu berarti yang kita angkat faktor penyebab utamanya. Oke. Dari itulah kita dapat nanti treatment. Treatmentnya dari mana? McNamara. Ya, McNamara menawarkan 3 hal. 1, tingkat efektivitas. 2, tingkat kemudahan. 3, faktor biaya. Gampangnya kalau kita sebut saja mana yang paling cepat, mana yang paling mudah, mana yang paling murah. Solusi itu harus mengandung 3 itu. Ya. 3, nah ini satu lagi di sini. Ya. Oke. Dari Namara tadi itu baru kita manifestasikan dalam bentuk problem solving kegiatan konkret sebagai guru yang mendukung tupoksimu. Oke. Jadi dari isu kontemporer tadi itu ada tangkap ya yang mendunia, nasional, lokal, balik lagi ke diri sendiri. Kan itu manifestasi dari bela negara kan, menimbulkan kemanfaatan bagi orang banyak, patriotisme kan, ya. Karena kita harus berkontribusi kepada orang banyak sesuai dengan kapasitasmu. Itu kan esensi dari bela negara kemarin, ya. Artinya di sesi ini komitmen bela negaramu sudah tidak lagi dipertanyakan. Komitmennya. Kemanfaatanmu, komitmen bagi kemanfaatan orang banyak tidak lagi dipertanyakan. Sudah titik kemarin, ya. Mungkin itu Adik-adik gampangnya ya untuk isu kontemporer dan teknik analisis isu kontemporer atau isu strategis. Enteng ya? Mohon maaf Pak, ya. Berarti kita bisa dapat satu isu itu di APKL ya Pak ya, di APKL, kemudian kita langsung ke kemudian kita dapat satu penyebab utamanya di USG, kemudian kita mensolusikannya di McNamara gitu Pak ya. Iya. Kemudian di kegiatan itu kita bisa memilih dong Pak, berarti itu kita mau ambil model pembelajarannya atau media pembelajarannya gitu, problem solving apapun ya Pak. Oke. Ya, dan di Latsar ya sangat disarankan nilai terbaik itu kegiatannya minimal 5. 5. Oh ya, oke. Kan bisa kelihatan di bawah tuh kan, saya taruh di bawah. 5 itu berarti very good, ya. Oke. Jadi 5 itu dianggapnya adik-adik kreatif. Di bawah itu adik-adik nggak kreatif. Ya. Contoh, adik-adik misalkan mau serbu dari sisi kroyok ya.
digitalnya, infrastrukturnya, tekniknya, ya, kemudian misalkan visitasi, ya apapun lah, atau home visit ya. Ini kan anggap, atau misalkan tadi kreativitasmu apa, ya, gitu kan. Tapi yang jelas ada cermati juga, ya. Ini PTM, antara PTM atau PJJ, ya. Nah, ini cermati juga, jangan sampai konsepmu out of date, ya. Berarti APKL-mu dipertanyakan, ya. Kenapa? Adek bikin solusi sekarang di masa PJJ misalkan, adek PTM, yang ngaco dong, ya kan? Yang bagus yang bagaimana yang solusi itu? Yang bagus adalah solusi itu harus agile, ya, fleksibel, ya, bisa dipakai. Bisa daring, bisa luring, anggaplah begitu ya. Daring oke, luring oke, berbiaya oke, nggak berbiaya oke, gitu kan. Dukungan oke, nggak didukung oke, gitu kan. Artinya memang pertahananmu oke, gitu ya. Artinya gini adik-adik, mitigasimu dalam hal problem solving itu harus kiri kanan depan belakang, gitu, ya kan. Selalu ada apa namanya nih, antisipasi gitu ya. Dalam arti bahwa problem solvingmu itu selain variatif, selain agile, selain praktis juga fleksibel, gitu ya. Mau ngapain, mau terserah, mau PTM, mau PJJ juga oke, gitu kan? Ya, begitu adik-adik. Anggaplah seperti itu ya. Gimana adik-adik? Sudah cukup? Mau izin Pak, mau Ayo, tanya. Lagi. Ini terkait dengan yang tugas di LMS Pak. Itu kan terkait dengan analisis isu, ada yang kelompok, ada yang individu. Berarti sudah nanya tugas nih. Iya. Iya. Oh, nanti akan dijelaskan Bapak Bang ya nanti ya. Enggak apa-apa, lanjut aja terus. Oh iya. Bocorannya sudah dapat berarti tugasnya. Iya, maksudnya tadi saya sekilas membaca sih Pak. Itu sama-sama sih tugasnya mirip. Berarti nanti analisis isu antara tugas individu dan kelompok berbeda gitu ya Pak ya? Beda dong. Oh Gini, iya. Kalau individu, oke lah, kita langsung masuk tugas ya. Individu itu nanti adik-adik buat ya, menyusun analisis. Tugasnya ada 2 ya untuk individu. 1, adik-adik menyusun analisis isu pada OPD atau satuan kerjamu atau sekolahmu lah ya, mungkin khususnya begitu ya. Apa isu strategis di sekolahmu yang dikaitkan dengan tupoksimu sebagai profesi guru ya, berarti sekarang ya. Oke. Dikumpulkan nanti malam pukul 21 melalui LMS. Maksimal. Clear? Berarti adik-adik disuruh menyusun analisis isu tadi ya. Sederhana aja adik-adik ya. Pendahuluan, kemudian apa kira-kira yang terjadi gitu ya. Kemudian penutup. Oke. Nggak perlulah sekompleks tadi itu ya, nggak perlu sekompleks yang diuraikan karena nanti pembelajarannya nanti biar itu diaktualisasi aja ya. Tadi saya hanya highlight aja pengenalan biar adik-adik mantap nih ya, 10 orang di sini nih yang terbaik nanti nih ya. Amin. Kemudian yang kedua untuk individual adik-adik menyusun learning journal ya. Learning journal, paham nggak learning journal buatnya? Iya Pak, yang voice note bukan Pak? Voice note ya? Apa? Yang voice note untuk apa namanya, penyampaian materi yang disampaikan, pengalaman belajar. Enggak, yang dimaksud gini, Ade membaca jurnal apapun ya, kaitan dengan isu yang menarik buatmu ya. Terus Ade bercerita pengalamannya. Kira-kira apa yang disuka dari tulisan ini ya. Kira-kira yang menarik dalam tulisan ini apa ya, kira-kira yang kendala-kendala dalam tulisan ini kira-kira implementasinya di mana, kemudian kalau diterapkan di tempatmu kira-kira seperti apa, kurang lebih seperti itulah Dek ya, sederhana kan. Jadi Ade baca sebuah jurnal tertentu yang sebuatnya isu terkini ya, yang menarik ya, tapi tentunya pendidikan lah utamakan ya, kan banyak tuh jurnal-jurnal pendidikan ya. Jadi jurnalnya sebutkan, kalau perlu jurnalnya juga kirimkan ya, PDF-nya, kemudian kasih ulasan tadi itu ya, learning journal tadi itu.
ke saya. Itu tugasnya nggak LMS tapi ke pengajar. Ya, by WA. Kalau ada kelompok di grup, individual aja, japri. Oke? Itu bentuknya tertulis atau suara, Pak? Ke Bapak? Bebas. Ada senyamannya adik-adik aja. Kalau adik-adik memang, tadi yang Pani bilang ya, kan ada apa namanya ini? Enak dengan baca tuh auditori yang dengar gitu visual. Ya. Ada yang visual, ada yang audio visual. Mungkin saya mau buat video saja, boleh, bebas ya. Oke? Ini kan orang dewasa, jadi ya oke lah senyamanmu aja. Oke, yang jelas adik-adik kerjakan. Itu yang individu ya. Jadi individu dua hal, yang kelompok adik-adik diminta. Untuk yang learning journal ini dikirim kapan, Pak? Batas waktunya? Batas waktunya jam 9 as soon as possible saja. Oh iya. Oke. Utamakan dulu yang dari LMS ya. Ya, Pak. Nggak apa-apa nyebrang hari juga nggak apa-apa ya. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih, Pak. Kemudian tugas kelompok ada diminta untuk menyusun analisis isu kontemporer untuk kasus Provinsi DKI. Ya. Oke, gampang kan? Kelompok dong, ya. Nah, semakin baik, semakin bagus. Nggak apa-apa, ada mau coba-coba dengan teknik tadi ya. Ya, Pak. Kelompoknya yang 5 orang itu ya, Pak? 5 orang. Dan itu mau saya tanya itu yang itu sudah masuk belum? Bisa nggak masuk? Belum, Fanny. Update terusan. Belum ada, Pak. Ada bisa berhubungan dengan admin nggak ada langsung? Ya. Pak Rizky kali ya? Ya, ini di sini ada Pak yang dari apa? Pengembangan SDM. SDM. Iya. Bapak Ibu, admin, barangkali bisa on nggak? Atau Rizky ada ini nggak, kontak pribadinya nggak? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Nanti coba tanya ke ketua ini aja, Pak. Nah, itu aja ya. Suruh hubungan aja ya, soalnya nanti menyangkut tugas ya. Ya, soalnya nggak bisa ngupload. Kendala teknis, ada terlambat ya. Saya punya tagline early ya. Come early. Ada tagline saya itu come early. Artinya kesiapan saya lebih dini gitu kan. Tapi itu kita nggak mendahului takdir ya. Bukan. Tapi paling nggak siap lebih awal itu lebih baik buat saya gitu ya. Saya standby di sini 1 jam D-1 adik-adik ya. Saya bisa baca dulu, saya bisa update dulu, saya bisa ngapain dulu. Artinya saya meminimalisir nanti hal-hal post major. Gitu. Oke adik-adik, demikian sudah cukup? Oh Bang, sedikit untuk tugas individunya berarti nggak harus isu yang akan kita angkat di ini ya di rancangan nanti ya. Tapi setidaknya masih jauh. Ini kan masih yang bentuk sederhana gitu, analisis isu yang kalau di sekolah secara umum tapi sesuai dengan SKPD kita ya, maksudnya di sekolah kita gitu. Yang jelas ini isu kontemporer untuk tingkat DKI Jakarta. Itu buat DKI, kalau yang untuk individu berarti di sekolah ya? Untuk individu bebas. Bebas, cuman harapannya tentunya yang kaitan dengan tupoksi tadi itu. Ya, scopingnya. Ada kan mungkin kalau menangkap fenomena internasional kan jauh dong. Ya. Pasti menangkapnya isu-isu yang lingkungan. Oke, adik-adik, ada yang mau sampaikan lagi? Nanti silahkan kalau ada yang mau berhubungan melalui Japri boleh, melalui grup boleh, mau apapun terserah lah ya, silahkan. Oke? Baik, kalau tidak ada yang mau sampaikan, kita tutup ya. Mohon izin kepada yang berkeyakinan lain, kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pak.